tahun kemarin itu ada 46.000 dipecat dan nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Pemuda dan kemudian pekerjaan, urusan kualitas pemuda. Gimana nih 3 titik ini kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus. Karena tadi sudah dibuka, jadi sudah santai acaranya. Acaranya sudah enjoy, kita nikmati semuanya. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah penat dalam dunia pekerjaan, dunia realita kehidupan yang serba banyak tuntutan. Yang dunia bagaimana teman-teman pelajar atau kuliah yang hari ini juga dihadapkan hari libur. Selamat menikmati. Ini memang kita desain di ruang terbuka hijau jantung dari Kabupaten Sidoarjo, yakni alun-alun Sidoarjo. Kemudian saya izinkan salam kepada semua dulur-dulur kita. Salam, Hum Swastiastu, budaya, Witek Dongteng, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga yang sudah pada malam hari ini sama-sama diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami takzimi, yang kami selalu terus belajar dari beliau, Mas Sabrang Mawa Damar Pandulu, kita doakan selalu sehat, diberikan selalu spirit untuk bagaimana selalu memberikan educate, memberikan pembelajaran banyak hal tentang kehidupan, tentang keilmuan, tentang bagaimana kita bisa membaca sebuah realitas sosial yang hari ini yang harus kita hadapi. Yang kami hormati pula di samping kiri kami dari perwakilan Aswaja Center Nahdlatul Ulama ada Gus Lutfi Ghazali. Beliau memang concern di dunia pernisanan, insya Allah selalu diberikan keberkahan. Dan di samping kanan kami ada dari yang juga pengurus dan pemuda, jadi ya semoga amanah ya, namanya juga perwakilan rakyat itu juga kadang banyak cobaan, banyak ujian, dan beliau hadir di sini juga untuk apresiasi dari hadir dan memberikan sebuah warna di Kabupaten Sidoarjo. Mas Zakaria Dimas Pratama, semoga diberikan kesehatan juga. Dan tak lupa segenap panitia pelaksana dan keluarga besar Dewan Pemuda Sidoarjo, kita berikan tepuk tangan karena sudah mendedikasikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Waduh, agak berat nih. Dan yang kami banggakan, yang kami hormati pula segenap masyarakat Sidoarjo yang hadir di alun-alun Sidoarjo. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Waduh. Biasanya kalau beberapa tahun yang lalu Indonesia begitu biasanya. Jadi kami sengaja mengundang Mas Sabrang di tengah-tengah panjenengan semua. Ini memang untuk bagaimana ngoncei, bagaimana hari ini sekali lagi saya tegaskan, mumpung Bapak Ibu di sini, ini kita anggap forum di forum demokrasi. Ya kita harus menelanjangi intelektual di sini, menelanjangi kemunafikan di sini. Nantinya bebas mau tanya apa, mau pengen diskusi apa, meskipun kita bikin tema yang kolaborasi membumi. Saya yakin dengan tema ini kita nggak akan pernah bisa disayang penduduk langit kalau kita nggak sayang sama penduduk bumi. Dan itu adalah filosofi akar, karena kita juga kalau sujud itu, kalau sedang beribadah itu meletakkan kepala kita di bawah kaki kita. Ternyata itu yang menyebabkan kita bisa membuka pintu langit. Sepanjang 2024 kita sedang dihadapi banyak fenomenologi berkaitan tentang realitas sosial, realita kepemudaan. Kita bisa lihat di beberapa media mainstream, mungkin tetangga, anak, ibu, bapak sendiri yang mungkin yang kemudian mengalaminya langsung berkaitan dengan mental health, berkaitan dengan bagaimana hari ini kita hadapi soal pengangguran, kita menghadapi soal era disruption informasi yang begitu cepat
sehingga kita tidak cukup berhasil untuk melihat satu informasi itu dengan utuh. Kita belum mempelajari satu hal, satu bidang, sudah diberikan cekokan informasi yang lainnya. Hal ini menyebabkan kita kemudian, bahasa saya adalah pasrah dengan keadaan, kemudian dininabobokkan dengan satu hal yang mungkin non produktif. Kalau kita mungkin membuka bukunya Pak Mansur Fakih itu, konstruksi sosial itu memang pengaruhnya dulu itu adalah pendidikan, lingkungan, agama dan sebagainya. Tapi hari ini konstruksi sosial itu kadang juga dipengaruhi oleh media. Jadi mungkin anak SD hari ini dengan SD zaman kita akan lebih pintar, akan lebih banyak pengetahuannya, tapi random. Nah ini juga kita menghadapi era kerandoman. Sebenarnya kita semua ini ahli di bidang apa sih? Sebenarnya kita itu spesial di bidang apa? Meskipun saya meyakini panjenengan semua itu dilahirkan oleh Gusti Allah itu dikasih spesial, dikasih satu potensi diri. Lah, hal-hal yang kemudian ini menjadi sebuah kondisi, kita itu kadang tidak cukup untuk melihat apa sih diri kita itu. Jadi saya ingin reflektif saja karena ini akhir tahun. Ini cocok Mas Abrang untuk memberikan cahaya, menuntun ke cahaya. Yang kita itu ngerasa hidupnya itu selalu mengalami kegelapan-kegelapan. Kita itu kadang juga bingung. Mungkin kalau sekarang yang tren di medsos, laki-laki tidak bercerita. Tapi kadang kita juga pengen cerita loh. Lah cerita itu di medsos, iya nggak private. Mau cerita ke temen juga gampang bocor. Lah hari ini mungkin Mas Abrang ini cocok lah kalau kita mau cerita apa aja. Fenomenologi apa aja yang kemudian menjadi keluh kesah kita. Ya ini sebenarnya forumnya kalau secara bahasa sederhananya adalah forum sambat. Jadi mumpung ada Mas Abrang, ya kalau sambat sama pejabat juga nggak ngerti ya, itu outsourcing 5 tahunan pejabat itu. Jadi jangan sombong-sombong jadi pejabat Mas Dimas ya. Jadi roasting dikit kan nggak apa-apa sih Mas. Jadi itu outsourcing 5 tahunan, jadi nggak ada yang bisa kemudian ini. Tapi kalau tanaman-tanaman yang kemudian diinisiasi sama Cak Nun, Mas Abrang, ini tanaman-tanaman yang akan tumbuh subur, akan selalu mekar, akan selalu berbuah, akan selalu berbunga. Karena ini ekosistem masyarakat, karena ini bagian daripada satu konteks yang sekolah yang nggak pakai kelas. Jadi di sini tuh semua guru ya juga semua murid. Nah ini yang kemudian ingin sekali lagi saya refleksikan. Kalau kita itu sedang menghadapi banyak masalah. Aku nggak ngerti ya kenapa kok ketika tracking di berita di Sidoarjo itu bad newsnya itu banyak. Meskipun Sidoarjo itu krisisnya itu ya kita bisa katakan krisis ide, kita bisa dikatakan degradasi moral, banyak pernikahan dini, banyak kasus penceraian yang kemudian angkanya sangat tinggi banget di Jawa Timur. Nah ini ada apa sebenarnya? Nah, ini kan juga pemuda-pemuda juga mengalami hal seperti itu. Jadi ada edukasi seperti itu. Tapi sebelum nanti ke Mas Abrang, saya ingin berbagi perspektif dari beberapa tamu undangan yang hadir di sini. Ada beberapa teman-teman mungkin nanti juga bisa menyampaikan perspektif berkaitan dengan fenomenologi kepemudaan yang hari ini harus kita hadapi. Yang kemudian kita itu selalu tahun 2005 kate lapo sih. Arek-arek apa dong kan konten resolusi 2025 ini kate ngapo? Kita sudah jelas kan. Pemimpin kita itu sudah menyiapkan kebijakan yang maslahatul ummah enggak? Terus kemudian apakah dunia pendidikan kita ini tidak bisa menjadi filter di era yang super cepat ini? Kemudian apakah kita bisa bertanggung jawab atas nama diri kita sendiri ini? Ini hal yang kemudian menjadi resolusi-resolusi ini bingung mau dirancang seperti apa. Yang terakhir kita kembali ke diri, ternyata selama kita lahir sampai hari ini dan sampai nanti ketika minal mahdi,
itu kita sedang bermusuhan dan berperang dengan diri kita sendiri. Kalau katanya Ali Syariati itu bahan dasar manusia itu gumpal tanah dan ruh Allah. Lah, yang dominan ini apa? Sifat-sifat kemanusiawian yang banyak identik dengan binatang, apa ada sifat-sifat Tuhan yang menjelma. Nah, ini kemudian yang menjadi refleksi kembali. Sebelum ke Mas Abrang, saya ingin ke Gus Lutfi dulu. Nah, ini kan pendekatannya kultural, pendekatannya bagaimana historis, bagaimana kita belajar dengan orang-orang pendahulu, bagaimana kita belajar dengan sesepuh-sesepuh kita, guru-guru yang bersanad kita. Saya nggak ingin, tapi ini kok kepancing sendiri ya. Problem sanad hari ini dibahas terus, sanad. Yang penting meskipun saya tidak keturunan biologisnya Cak Nun, minimal keturunan ideologisnya Cak Nun, begitu kira-kira. Jadi saya ingin ke Gus Lutfi dulu. Monggo Gus berbagi perspektif untuk dari teman-teman. Kami berikan waktu kepada Gus Lutfi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami hormati Gus Abrang Mawa Damar Panuluh, sedaya sederek saudara-saudara Dewan Pemuda Kabupaten Sidoarjo. Cak Ning, sehat Cak Ning. Sing gak enak niku lek Cak dan Cuk. Nek gak enak niku. Iki atmosfernya Mbah Nun kan ngenten. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Tadi Mas Haidar memperbincangkan masalah fenomenologi yang kita hadapi saat-saat ini, terutama yang dekat dengan gadget kita, yang dekat dengan teknologi yang hampir 27 jam kita pegang. 27 jam kita pegang, yaitu makhluk bernama handphone. Mustahil panjenengan ketika memegang HP, buka TikTok, buka YouTube, buka gegere masalah kuburan dan geger sejarah. Ono nek kene sing gak melok geger sejarah kanggo geger kuburan. Kita terserap dengan perdebatan itu. Tapi sebelum menjelaskan ini, saya akan bercerita sekedap. Mas Abrang izin kalau bercerita tahun 2012 di Taman Ismail Marzuki, simbah niku nate dawuh teng kula. Hingga saat ini perkataan beliau itu masih kula ingat. Saat itu saya bertanya, memberanikan diri kepada simbah niku tanglet, "Mbah, apa yang bisa menyatukan perasaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia?" Saya menawari beberapa hal waktu itu. Pertama, ramalan-ramalan yang sudah pernah diproduksi oleh orang tua kita, ataukah ada hal yang lain? Niki jenengan ramalan-ramalan mbah-mbah dulu niku paham kan apa yang saya maksud? Dulu kita itu pernah punya banyak ramalan yang sampai sekarang itu dipercaya oleh beberapa kalangan. Misalkan Jangka Joyoboyo. Pernah dengar kan? Enten malih jenenge ramalan Prabu Siliwangi. Ternyata Simbah Nun mboten menjawab itu. Saya masih ingat dan sampai sekarang pernyataan beliau niku kula yakini dan kula amini. Mbah Nun niku menjawab dengan pernyataan yang cukup menarik menurut saya pada waktu itu, karena saya memperkenalkan diri kepada beliau, "Mbah, saya niki santri Jombang sama kados panjenengan yang hijrah ke Jakarta untuk mencari ilmu." Terus Mbah Nun niku sanjang ente, "Aku ambek sampean niku beda. Jombangane sampean karo aku iku beda. Aku iku lek cara Jombangan itu kalvalerinya. Tapi lek sampean Jombangan itu infanterinya." Saya tahu karakteristik panjenengan itu adalah karakteristik pencari. Dan beliau pesan satu hal kepada saya, "Golek ono jenenge Arjuna Sosrobau."
Arjuna Sosrobao itu punya pusaka, namanya pusakanya itu adalah panah rantai. Perlu diketahui para bapak, para ibu rahimakumullah, ketika saya bertanya pada waktu itu, eranya adalah peralihan antara Susilo Bambang Yudhoyono ke presiden baru yang akhirnya terpilih pada waktu itu adalah Joko Widodo. Sudah ya? Satu. Yang kedua, kembali lagi ke hal yang terlalu yang kita akhirnya terserap ikut perdebatan di media sosial, yang saat ini kita semua hampir 80% ngapunten tidak mengenal orang awam dan orang ilmuwan terserap terhadap kepada perdebatan ini. Pertama, perdebatan nasab, yang kedua perdebatan kuburan. Kula niki nate Mas Andi mangan sego bebek ning ngarepe kuburan ning daerah Peneleh Surabaya. Warung sego bebek ning pinggiran sing dirungokno ning radione niku ngapunten, indoktrinasi bahwasanya sejarah kita itu salah. Indoktrinasi bahwasanya sejarah kita yang kita alami saat ini adalah harus dibenarkan. Ngono. Hatta wong ngapunten, orang awam pun ikut masuk terhadap perdebatan seperti ini tanpa adanya rem terhadap apa yang seharusnya harus bisa diamankan. Bun, niki yang pertama nggih. Ini preambul, niki pra acara yang akan kulo sampaikan habis ini. Intinya jangan sampai mubadir. Apa yang kita alami pada fenomenologi saat-saat ini yang terkuras energi kita terhadap satu masalah nasab dan sejarah, kita harus sama-sama sepakat bahwasanya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bangsa sing banter bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya. Tadi saya di belakang sebelum manggung kali Mas Abrang ngobrol banyak. Di antara obrolan-obrolan yang saya kali rencang-rencang niki wau di belakang sudah sudah dibuka. Ada satu kekhawatiran kita dan seharusnya kita pikirkan bersama sebagai bangsa Indonesia. Apa itu? Kita saat ini yang bisa disebut orang yang sudah dikasih karunia usia oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, pada saat ini belum memiliki produk kebudayaan untuk merawat, untuk menjaga generasi yang akan datang. Nanti akan dijabarkan oleh Mas Abrang yang sifatnya hal-hal yang spektrumnya lebih luas. Saya akan kembali sedikit ke akar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Warisan orang tua kita dulu, produk kebudayaan kita dulu yang sampai saat ini kita nyaris hilang itu ada 3. Niki cocok kan dengan jamaah Ma'iyah, cocok nggih? Obrolan ini cocok. Saya harap obrolan ini cocok. Yang pertama, warisan kebudayaan orang tua kita yang sampai sekarang tidak kita sadari. Yang pertama adalah bahasa. Nopo sing pertama? Nopo sing pertama nopo? Bahasa. Dan saya pastikan kita semua, boten jenengan tok, saya dan hampir semua yang ada di atas panggung ini adalah orang-orang, adalah kumpulan orang-orang yang tuna bahasa orang tuanya sendiri. Sepakat apa mboten? Sepakat. Kita tidak bisa bicara dan membaca aksara-aksara yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Kita itu sudah tuna bahasa, kita itu ditambah lagi karena geger-geger kuburan ini, kita juga tuna artefak. Makanya ketika ada geger-geger ini, energi kita habis, yang terjadi tidak dihabiskan terhadap sisi positif, energi entek gara-gara keluar dari ucapan kita, semon pasemon, lek jarene wong Jawa Timur, ngilokno masing-masing kono salah, aku sing bener, awakmu bener, aku sing salah. Enggak, awakmu sing bener, aku sing salah. Oh, kono sing ngomong, gak, awakmu kabeh salah, aku sing bener. Akhirnya royokan bener padahal kabeh gue kurang karuan bener nggih. Kula niki nate di satu kesempatan saya itu ngupload di TikTok. Nggih, ngenten-ngenten niki follower kula teng TikTok nggih kathah nggih.
Kula niki mengatakan seperti ini di TikTok. Memang tujuannya adalah untuk ngetes masyarakat TikTok itu berbeda tidak dengan masyarakat follower yang ada di X atau dulu Twitter, atau sama enggak dengan masyarakat yang ada di Facebook. Di potongan video saya itu bicara ngoyok ngene, sing gak duwe ilmune nasab, gak usah melok-melok gegeran, dibully habis. Viewernya niku Mas Andi hampir 25.000. Kula niki menahan untuk tidak menghapus niku karena apa? Hampir semua komenan yang ada di video saya itu cacian semua. Opo iku? Kiai opo iku? Opo iku gak melok-melok. Saya termakan dengan apa yang saya alami pada waktu itu. Akhirnya ini Gus ngapunten, kapan hari kula niku umroh, kula niki mikir-mikir teng Ka'bah niku. Akhirnya saya memutuskan untuk menghapus video itu. Ya karena apa? Kita belum siap untuk menghabiskan energi ketika ada ketika ada banjir bandang hal-hal yang sifatnya fenomenologi yang ada di media sosial, energi kita dihabiskan ke hal yang positif itu tidak siap. Itu yang pertama, bahasa. Silakan dipilih apakah Dewan Kepemudaan ini cukup merasa tergerak untuk mempelajari kita, memberikan ruang kita untuk kembali belajar bahasa-bahasa orang tua kita dulu. Yang kedua, jangan dilupakan peninggalan warisan kebudayaan orang tua kita dulu setelah bahasa. Ini yang luar biasa. Tadi saya sempat cerita Arjuna Sasrabahu itu namanya punya pusaka namanya panah rantai. Mbah Nun itu menafsiri panah rantai itu kenapa kok disebut panah rantai? Karena Arjuna itu menembuskan panahnya terhadap hati-hati orang-orang. Akhirnya ketika panah itu sudah ditembus, dirantai. Pertanyaannya, dengan apa merantai, dengan apa memanah Arjuna tersebut? Saya kira jawabannya cukup satu. Tadi sudah diobrolkan di belakang. Harus kita sepakati panah rantai itu adalah nilai luhur yang harus kita sadari dan terus kita lestarikan. Pertanyaan selanjutnya, nilai itu apakah kita sadari, kita ketahui atau kita lakukan hingga saat ini? Akhirnya kan muncul yang biasanya disebutkan oleh Mbah Nun. Apa kita ini termasuk orang Jawa yang hilang Jawa nih? Puncaknya, apakah kita ini adalah bangsa Nusantara yang hilang kenusantaraannya? Pusaka, nomor loro itu jenenge pusaka. Sing nomor telu terakhir nanti biar napa jenenge biar mengalir. Ini yang jarang dibahas. Setelah bahasa, setelah pusaka, peradaban yang bisa kita rasakan pada saat ini dan akhirnya menjadi sumbu perdebatan saat ini adalah pusara. Napa Mas niku? Pusara. Napa pusara niku? Napa Mas Andi? Pusara niku napa Mas Andi? Pusara itu adalah kuburan. Pusara itu adalah teknologi yang dibuat oleh orang tua kita untuk persemayaman. Tidak hanya jasadnya yang disemayamkan, tapi juga keilmuannya yang disemayamkan. Makanya Dewan Pemuda tadi kan punya tema napa? Membumi. Napa Mas? Kolaborasi membumi. Kolaborasi membumi. Saya harap tidak hanya selesai di kolaborasi membumi. Panjenengan semua pemuda-pemuda yang ada di sini keluarkan kurikulum yang ada di dalam perut bumi. Wah, ini lak keren toh. Wes, nanti kita akan ngobrol yang agak panjang. Nanti kita akan sampaikan dengan kita sambung dengan pertanyaan-pertanyaan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu tiang-tiang simbah kula niku Gus, dan pundi-pundi niku mboten nyaman nek mboten beto keris. Lah, napa bedane kali lari sakniki? Ten pundi-pundi mboten nyaman nggih nek mboten beto HP. Jadi hukumnya HP sampai pusaka iki padha ae sebenarnya Gus. Pusakane HP sana. Nggih. Ada info saja teman-teman yang mau jajan monggo dilarisi. Teman-teman UMKM dilarisi monggo, tumbas dahar, tumbas minum monggo. Dan selanjutnya ketika kita tadi bicara soal UMKM, digital kreatif dan sebagainya,
Mas Dimas saderenge dados dewan niki nggih aktivitasnya adalah digital marketing. Jadi mungkin di sektor isu kepemudaannya ada di situ. Saya pengen ada reflektif di situ, ada satu perspektif bagaimana sih kita melihat kondisi digital hari ini yang semuanya digitalisasi. Apakah kita siap? Apakah kita aktif? Apa kita produktif? Monggo Mas Dimas, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Sabrang Mawa Damar Panuluh, matur suwun sugeng rawuh Gus, Gus Lutfi, Mas Niko, Mas Haidar, serta Bapak Ibu semua hadirin masyarakat Sidoarjo yang hari ini hadir. Saya berterima kasih kepada Dewan Pemuda Sidoarjo yang sudah memberikan dan menghidupi ruang-ruang dialektika masyarakat untuk ngaji bareng, untuk sharing bareng, untuk diskusi bareng-bareng. Tidak kurang tidak lebih adalah berorientasi pada perbaikan diri dan membangun kabupaten kita lebih baik lagi. Bapak Ibu semua, kami mengapresiasi anak-anak muda yang bergerak masif, memberikan ruang-ruang yang mewarnai masyarakat, bahwa hari ini kita menghadapi di era useless generation, di mana kita mencari kerja susah, ya, yang mbak-mbak ket lulus sekolah, lulus kuliah ini, golek kerja angel, dadi pengusaha luwe angel. Kalau jenengan tahu bahwa hari ini di Sidoarjo itu adalah predikat nomor 1 gitu. Nomor 1 apa? Angka tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Ini bukan prestasi, 6,49%. Nah ini cukup sangat besar sekali kita menduduki nomor 1 di Jawa Timur. Kenapa? Ya mungkin banyak dari anak-anak kita, banyak generasi-generasi kita hari ini malas dalam belajar. Ya, jadi apa namanya, dengan angka pengangguran yang tinggi, terus habis gitu angka perceraian itu dalam kurun waktu 11 bulan di tahun 2024 ini sudah 3.300 perceraian dini. Jadi perceraian anak-anak mudanya gitu, yang faktor mungkin kebelet nikah muda, terus gak berpenghasilan, akhirnya tukaran terus ngajukno cerai. Lah jangan sampai ini menjadi rantai panjang, maka kita harus bisa di ruang-ruang dialektika ini memberikan suatu gambaran, ayo bareng-bareng bangun kabupaten. Dari bergerak dari pengetahuan gitu. Kalau kita hari ini ada 3 aspek di daulat politik, daulat ekonomi, daulat data. Kalau daulat politik, bagaimana masyarakat Sidoarjo ini berkesempatan yang sama untuk menghidupi ruang-ruang demokratisasi yang ada di desa maupun yang ada di daerah. Kalau daulat ekonomi, bagaimana masyarakat Sidoarjo ini berkesempatan yang sama juga untuk mengelola sumber daya ekonominya yang ada di kabupaten. Kita ini kota UMKM Indonesia Bapak Ibu. Sidoarjo itu adalah kota UMKM Indonesia. Tapi panjenengan bisa lihat setiap kecamatan memiliki industrialisasi. Tanggulangin dengan kampung Tas, Porong dengan kampung Panci logamnya, Tulangan dengan olahan produk kerupuknya, Jabon dengan komoditas rumput laut, Sedati dengan olahan ikan, hasil laut, Sidoarjo dengan batik, Candi dengan apa namanya, telur asin. Tapi apakah sekarang generasi kita ada yang fokus untuk bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha yang sukses di daerahnya dengan mengelola sumber daya ekonomi yang ada di daerahnya atau yang ada di desanya? Ini minim. Rata-rata mereka lulus sekolah, lulus kerja kepinginnya jadi HRD, kepinginnya kerja jadi pegawai yang gajinya besar, jadi ASN. Dan berapa universitas kalau sudah lulus itu berapa ribu, sedangkan lapangan pekerjaan ini berapa ribu. Kalau kita ditarik lagi dengan pengetahuan dan potensi bahwa hari ini kita dihadapkan di transformasi era yang sangat begitu cepat transisinya. Industri berkembang lebih cepat daripada dunia pendidikannya. Apakah kita siap menghadapi zaman-zaman yang hari ini kita hadapi? Hari ini sudah ada AI, sudah ada teknologi yang berkembang begitu cepat. Kalau saya membaca, karena saya di HIPMI, di Ketua HIPMI Himpunan Pengusaha Indonesia,
Kita kemarin diskusi kalau di US itu era marketingnya sudah 5.0 atau 5.0. Berbicara tentang data, tentang saintis, tentang teknologi, tentang AI. Tapi di Indonesia atau di Sidoarjo lah kami mengamati marketingnya masih ikut 1.0. Apa? Berbicara tentang produk. Jadi lek Bapak Ibu kepingin dadi pengusaha sing yuk kono iki dodolan jus regane 15.000, ya apa carane aku dodolan jus regane 13.000. Mene tanggane maneh buka ya apa carane dodolan jus 10.000. Terus persaingannya harga ini enggak ada habisnya, akhirnya mati dengan sendirinya. Maka ayo kita kelola dengan betul potensi sumber daya ekonomi yang kita miliki. Lokal wisdom yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah surga. Ini menjadi neraka di kabupaten kita kalau kita tidak bisa benar-benar memfungsikan. Jangan teriming-iming gaji 5 juta atau 4.900.000 UMK naik. Kenapa? Hari ini banyak perusahaan yang padat karya itu pindah Bapak Ibu. Pindah ke Madiun, kayak di Candi itu pabrik bola pindah ke Madiun. Kenapa? UMK-nya sana lebih rendah gitu. Banyak yang padat karya pindah, yang investasi ke sini non padat karya, di mana mesin lebih banyak bekerja daripada manusia. Jadi di pabrik kayak butuh wong 100, mesinnya yang berjalan semua. Lah ini akhirnya angka pengangguran di kita cukup sangat tinggi, itu mungkin juga salah satu faktornya gitu. Maka ayo hari ini juga kita kosongi, kita belajar bareng-bareng dengan Gus Sabrang. Semakin kita tahu apa-apa, semakin kita tidak tahu apa-apa. Jadi ayo kita soal keilmuan ini tidak ada batasan waktu, tua, muda atau yang bagaimana, semuanya kita sama-sama belajar. Maka kami berharap termasuk saya hari ini sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sidoarjo di Komisi C, semoga bisa benar-benar mengimplementasikan konsep pentahelix di mana pemerintah dengan pengusaha, dengan komunitas Dewan Pemuda seperti ini, dengan akademisi, dengan media itu bergandengan tangan, termasuk dengan civil society masyarakat secara luas, bareng-bareng benahi kabupaten. Dudu lek wayahe banjir, ya apa iku bupati ini gak kerja, wayahe iki dalane rusak, ya apa bupati ini, ayo bareng-bareng Mbak, ojo buang sampah sembarangan, cek Sidoarjo gak banjir kan. Nah ini banyak hal-hal yang mungkin menjadi refleksi nantinya, mohon nanti menjadi kita diberikan pemahaman, keilmuan maupun pengetahuan, sharing dengan Gus Sabrang. Semoga kita berkumpul hari ini mendapatkan manfaat barokah untuk mendapatkan keilmuan yang luar biasa dari Gus Sabrang. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk Mas Dimas. Ya luar biasa. Itu ada dua kemungkinan yang disampaikan Mas Dimas. Antara Mas Dimas benar-benar ngajak kolaborasi sama masyarakat dan pemuda. Yang kedua ada ya kerjaannya enteng. Tapi tetap itu tanggung jawaban jenengan Mas. Jangan dibebankan masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kita diguyon-guyon. Jadi ada 3 pertanyaan langsung ke Mas Sabrang. Yang pertama, awal perjalanan hidup Mas Sabrang, kenapa harus memilih untuk membersamai rencang-rencang nih Gus di jalan ini? Nek bahasane Naruto iki jalan ninjae. Mas Sabrang lah pos yo atik gelem ngancani arek model-model dapurane kayak awak dhewe ya. Gak nunjuk sampean awak dhewe gini. Nah yo lah di artis lah luwe enak Mas ngono kan, oleh penghargaan oleh dan sebagainya. Yang kedua, apa ada terus kemudian ruh keluarga, apakah ada value atau nilai tertentu yang dipegang kuat Mas Sabrang dengan keluarga? Dan yang pertanyaan ketiga adalah memaknai perjuangan Mas. Jadi kita pengen berbagi sebenarnya bagaimana sih kita menikmati proses perjuangan. Kok kadang kita itu capek, pengen sambat, pengen teriak, pengen ngancurno benda, pengen nyelatu bojo misalnya ini dan sebagainya. Nah, itu hal yang reflektif Mas Sabrang, monggo kula aturaken waktu seluas-luasnya buat Mas Sabrang dan kita berikan tepuk tangan semeriah mungkin untuk Mas Sabrang. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Oh, urep ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durung
ngomong apa-apa langsung ditembak pertanyaan ini. Oke, saya akan coba merespon tapi juga menyambung dari tadi yang sudah diobrolkan. Saya harus melepaskan diri dari sebuah asumsi dulu. Tadi beliau berkata bahwa di sini banyak pengangguran dan banyak perceraian muda dini. Berarti lah rondone akeh ya. Oh, kata rondone. Oh, wis survei berarti sampean. Oke, siap. Biasalah pikiran liar. Oke. Sebelumnya saya pengen ini merespon tadi, akan saya sambungkan dengan kontekstual yang diobrolkan sebelumnya tentang Sidoarjo. Saya akan nyenggol-nyenggol tentang diri saya sedikit. Karena yang lebih penting diomongkan adalah tentang Sidoarjo daripada ngomongin saya. Gak penting aku. Yang penting piye iki ngadepi keadaan iki, kan gitu tidak mudah. Tadi saya melihat ada 3 titik polaritas yang penting untuk disenggol. Teknologi dengan sosial medianya, pemuda, dan kemudian pekerjaan, urusan kualitas pemuda. Gimana nih 3 titik ini kan gitu. Pertama saya pengen mengingatkan dulu. Ini pandangan terhadap sosial media biasanya polaritasnya itu ujung ke ujung. Ada yang nggak suka sama sekali, ada yang nggak bisa hidup tanpanya. Nah ini perlu kita luruskan dulu. Dua-duanya punya argumentasi yang kuat. Karena yang tidak setuju dengan sosial media menganggap itu distracting atau mengganggu kita dari hal-hal yang penting. Yang pakai sosial media mengatakan penting karena kita perlu tahu berita terupdate. Kan gitu. Nah, saya pengen ngajak kita ngambil sebuah posisi yang lebih bermanfaat. Karena begini, semua teknologi itu kalau berkembang itu karena dia ada manfaatnya. Pasti. Kalau tidak ada manfaatnya pasti nggak diambil. Pasti nggak di pick up, nggak diadopsi oleh banyak orang. Pertama yang muncul itu bukan sosial media. Pertama yang muncul adalah teknologi internet. Saya nggak usah terlalu mundur ya, nanti ada digital, ada apa segala macam. Kita mundur dikit, ada yang namanya teknologi internet. Itu meningkatkan kemampuan manusia untuk bisa mengkomunikasikan informasi secara cepat dengan walaupun jaraknya sangat jauh. Itu pertama. Terus kemudian pengembangannya menjadi sosial media. Efeknya adalah informasi kemudian bisa sangat deras datangnya sampai orang kehilangan kontrol terhadap informasi tersebut. Nah, seperti semua teknologi itu pasti ada positif dan pasti ada negatifnya. Pasti. Pisau itu bagus untuk motong buah. Kalau motong jari tetanggamu jadi negatif. Listrik untuk hidupin lampu bagus. Untuk nyetrum tanggamu ya elek kan gitu. Artinya semua ada tempatnya. Begitu juga dengan internet dan sosial media. Dia sangat berguna untuk menyampaikan informasi. Tapi dia juga berbahaya kalau kita tidak bisa mensikapi informasi tersebut. Ini yang membuat manusia merasa terganggu dengan sosial media. Karena ada fundamental cara berpikir di dalam dirinya yang belum disadari sepenuhnya, sehingga dia tidak bisa mengontrol sosial media. Apa itu? Namanya FOMO. Pernah ingat tahu ya namanya FOMO ya? Fear of missing out. Kalau tidak tahu berita terbaru, rasanya ketinggalan zaman. Betul? Mari kita pikir ulang. Ada segini banyak berita di dunia, Anda harus tahu semuanya. Apa pentingnya buat hidup Anda?
ada yang kaplok-kaplokan goro-goro jadwal apa? Koas, ribut, kabeh wong ngomongke, bar kuwi ada berita itu kabeh wong ngomongke. Apakah kita harus mengikuti semuanya? Enggak toh? Oke. Masih ada yang berpikir, penting kita tahu. Mari kita cari formula tepat. Mana yang penting, mana yang enggak. Oke. Gimana cari formula yang tepat? Tanyakan dirimu di masa depan, apakah informasi ini berguna untuk dirimu di masa depan? Ada informasi tentang estek misalnya, ribut se-Indonesia. Apa kamu perlu mengikuti itu selama 2 minggu? Gunanya untuk apa dirimu di masa depan? Kalau Anda sudah dapat gunanya, jangan sampai saya seperti itu, selesai. Dah, tinggal nggak apa-apa. Kenapa? Itu yang membuat kita sakit jiwa. Fear of missing out, ketakutan ketinggalan berita. Padahal ketinggalan berita itu nggak apa-apa sama sekali. Nggak membuat dirimu mati kok. Ditanyain, saya sering ditanyain, tahu nggak berita terakhir yang viral ini? Nggak tahu. Oh, tak kasih tahu. Ya udah toh, nggak tahu nggak apa-apa kok. Ngobrol sama temen, takutnya nggak ngikuti perkembangan zaman. Itu bukan perkembangan zaman. Karena lihat, 2 bulan lagi berita itu nggak ada efeknya apa-apa di hidupmu. Ngapain menghabiskan hidupmu di situ? Tapi ada informasi-informasi yang mungkin penting untuk hidupmu, peganglah. Misal, Anda bekerja tertarik dan bekerja di kesehatan. Ada berita pandemi dan obat baru, ikuti. Follow up, kenapa? Apakah itu berguna di masa depanmu? Ya, karena kamu senang di dunia kesehatan, kan gitu. Artinya yang membuat kita sakit, itu karena kita tidak bisa memilah mana yang penting menghabiskan waktu untuknya dan mana yang tidak cukup penting. Kalau semua diikuti, efek berikutnya adalah yang tadi jenengan bilang, mental health, kebingung sendiri, overthinking. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang tidak penting dalam hidupmu dan kamu harus punya pendapat terhadapnya. Ya, ini masih berpikir ya. Oke. Pertama, ada 2 level. Pertama, kamu tahu informasi. Nomor 2, punya pendapat terhadap informasi. Ada sebuah berita. Kamu punya pendapat enggak? Yang benar atau yang salah siapa? Biasanya punya ya. Menurut siapa? Menurutmu, dari mana taunya? Dari baca-baca juga toh? Apa itu penting kalau kamu sudah berpendapat A beneran, B salah untuk hidupmu? Kadang nggak penting. Ingat, kamu hidup untuk dirimu. Artinya harus mampu memanfaatkan waktu dan energi untuk sesuatu yang efektif di masa depanmu. Anda nggak harus tahu semua hal. Anda nggak harus punya pendapat terhadap semua kejadian di dunia. Kadang-kadang kita manut pada pendapat orang lain yang lebih expert. Paham maksud saya? Ya, itu gunanya kita hidup bareng. Karena yang A tertarik A, yang A tertarik fisika, yang B tertarik kimia, yang C tertarik biologi. Orang fisika nggak usah punya pendapat tentang, maksudnya nggak usah ngotot tentang dunia biologi. Tanya ahlinya. Loh, berarti kita nggak boleh punya pendapat sendiri? Boleh, tapi efektif lah. Faham kalau kita bodoh di sebuah dunia, kita manut sama ahlinya. Di sini ada yang pernah ke dokter dan mendebat dokter. Enggak Pak, saya nggak mau disuntik, itu salah itu. Saya mendengar dari berita bahwa obatnya itu tidak tepat. Wah, gaya murah, suntikan awakmu dewe, jadi dokternya mesti ngono toh. Artinya kita sudah bisa menyerahkan keputusan pada orang lain untuk hal-hal tertentu. Contoh, misalnya Anda datang di sebuah kota baru, manut sama sopirnya untuk menuju tujuan. Anda harus punya pendapat lewat mana.
Nanti kadang-kadang sopirnya tanya, Mas lewat tol atau enggak? Jawabanmu piye? Kalau tidak tahu kotanya, terserah Pak. Yang penting jangan telat sampainya. Gitu biasanya ya. Itu kan mendelegasikan keputusan kepada yang lebih ahli. Kadang-kadang penting kayak gitu dalam hidup. Bukan untuk melepaskan kedaulatan, tapi untuk mengefektifkan kehidupan. Waktumu itu cuma 24 jam sehari. Mbahmu dalam satu hari, dalam satu minggu, dengar berita 3 atau 4. Kamu dalam sehari bisa dengar berita ratusan, kalau mau. Jadi jangan kaget, kalau generasi tua dapat informasi sedikit langsung di-share di grup. Coba grup keluarga, yang paling banyak share siapa? Pak D, Bude, betul nggak? Nah, karena di dunia dia dulu informasi itu sangat jarang, nggak ada kesempatan entah hoax entah nggak tak share pokoknya. Dah untuk menunjukkan bahwa saya tahu. Generasi sekarang beda sama sekali. Harusnya mendengar berita seharusnya yang baik ya ini dilihat efektif nggak ya buat masa depanku. Kalau nggak efektif berarti tidak pantas aku menghabiskan waktu untuk hal ini. Karena itu hanya kepake saat ini, tidak kepake untuk masa depan. Kalau kamu bisa memilah mana yang dipakai untuk masa depan, mana yang tidak, kamu akan lebih efektif menggunakan hidupmu, menggunakan waktumu, mengurangi overthinking, mengurangi mental health. Efek lainnya adalah kamu mengumpulkan hal-hal agar kualitas dirimu naik. Nah, ini hubungannya sama pekerjaan. Pada semua perkembangan teknologi di dunia, itu selalu ada pekerjaan yang hilang. Saya kasih cerita sedikit, contoh. Sebelum ada mobil, itu ada yang namanya pedati. Ya, ditarik sama kuda atau ditarik sama sapi atau budak, belakang lagi, pokoknya industri pedati. Itu yang terlibat dalam industri pedati itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Ada yang bikin sepatu kuda, ada yang dandanin bannya, ada yang bikin apa sih sebenarnya? Pecut barang lah, apa yang makani jarane. Lihat, itu yang hidup dari satu industri itu banyak. Terus kemudian datang teknologi yang namanya mobil. Muncullah resiko. Orang-orang mulai ngomong, karena ada mobil, jadi ada resiko tabrakan mobil. Kita harus menghentikan teknologi ini. Yang guyu toh, ya iya matamu, nek ra ono mobil ya ora ono resiko tabrakan mobil. Kemudian kita melihat manfaatnya. Apakah manfaat mobil memudahkan manusia lebih tinggi daripada manfaat pedati? Oh ternyata iya, sehingga dimitigasi. Kemudian ada garis di tengah jalan, ada lampu merah, ada peraturan di jalan untuk memitigasi teknologi baru tersebut. Hanya butuh 20 tahun, industri pedati hilang sama sekali. Kemana orang-orang tersebut? Yang tidak bisa upgrade, dia kesulitan mencari pekerjaan. Yang bisa belajar mobil, mendapat pekerjaan di dunia industri mobil. Artinya manusia harus meningkatkan kapasitasnya setiap saat. Kalau waktumu habis untuk ngerasani orang, tidak bisa memilah mana yang meningkatkan kualitasmu, efeknya adalah susah mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kita tidak adaptif. Kenapa harus adaptif? Lihat, ini terjadi dalam semua peradaban. Manusia yang punya pekerjaan itu adalah manusia yang punya manfaat. Sederhana rumusnya. Kalau kamu nggak ada manfaatnya di sebuah perusahaan, pasti tidak akan dijadikan pekerja. Betul nggak?
Kalau kamu tidak punya manfaat di society, di peradaban, kamu tidak akan mendapatkan uang darinya. Contoh, di sini yang tidak pernah makan duren angkat tangan. 1 orang nggak pernah makan duren, 2, 3 orang. Oke. Jadi mayoritas pernah makan duren. Ya. Sekarang saya tanya lagi, yang pernah nanam buah duren sampai berbuah angkat tangan. Yang nanam pohon duren sampai berbuah duren dan dimakan bareng-bareng angkat tangan. 1 orang. Lihat, yang pernah nanam cuma 1 orang, yang pernah makan semua orang. Artinya apa? Artinya dia punya manfaat di society dengan menyediakan duren. Nah, saya akan nyambung ke jawaban jenengan. Orang untuk bermanfaat di society kadang-kadang bisa milih, kadang-kadang nggak bisa milih. Kalau Anda punya modal, bapakmu sugih banget, duit 10 triliun, kue usaha 500 juta gagal iso njajal ping 30, mungkin kamu bisa milih. Sampai kemudian menemukan yang kamu sukai. Tapi kadang mayoritas dari kita itu tidak bisa memilih, tapi dihadapkan pada kesempatan untuk punya kontribusi, untuk punya manfaat. Seperti yang beliau katakan tadi, ada sumber daya kok tidak dimanfaatkan dengan baik toh? Karena mikirnya masih milih. Padahal untuk hidup bersama, kuncinya bukanlah apa yang kamu sukai, tapi apa manfaatmu buat society. Kalau kamu punya manfaat, otomatis akan punya pekerjaan. Otomatis. Dan ini sudah diomongkan Islam sejak 1400 tahun yang lalu. Khairun nas anfahum linas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat. Enggak cuma baik, tapi juga hidup. Terus kenapa saya memilih seperti ini? Terus tidak menjadi artis saja. Jari sopo, aku ya tetap artis. Walaupun rapayu ya. Tidak bisa memilih. Hidup dibilang itu tidak bisa memilih. Itu kamu dihadapkan pada kesempatan untuk bermanfaat dan mau ambil atau tidak. Itu cuman kok. Nah, saya merasa kesempatan ini memberi saya ruang untuk bisa bermanfaat lebih jauh daripada cuman nyanyi. Walaupun nyanyi juga bermanfaat, tapi akan lebih banyak manfaatnya kalau ngomong dan nyanyi, kan gitu. Apakah saya memilih? Tidak. Kalau Anda tanya pilihan saya tidur di rumah, duit datang tiap bulan. Ngopo kesel, ngopo capek. Tapi hidup itu bukan urusan selera saja. Hidup itu urusan tanggung jawab. Urusan menjadi bermanfaat untuk sekitarnya. Kenapa? Untuk mencari uang. Itu efek samping. Semakin banyak manfaatmu, semakin banyak uangmu. Bener enggak? Otomatis seperti itu. Kalau Anda sangat cerdas di perusahaan yang sehat, itu pasti Anda naik pangkat terus. Mungkin nggak akan jadi direktur. Kenapa? Karena anaknya yang punya yang akan jadi direktur. Mungkin ya. Dan itu wajar-wajar aja, nggak masalah. Tapi kan ada efek langsung dari manfaatmu dan posisimu. Kamu bikin nanam duren. 1 pohon duren bermanfaat untuk berapa orang? 10 orang setahun 2 kali, misalnya gitu. Coba Anda nanam 5 hektar. Otomatis untuk ribuan orang berkali-kali dalam setahun, otomatis duitnya banyak. Loh, saya kadang-kadang agak tidak setuju ketika Islam mengatakan jangan berpikir dunia, berpikirlah akhirat. Kamu bekerja itu berpikir akhirat. Kalau di otakmu pengen bermanfaat, urusan duit itu efek samping. Paham maksud saya? Nah, ini yang kadang-kadang pemilahan seperti ini yang membuat kita tidak nyaman melakukan sesuatu. Tadi saya sudah nyenggol pekerjaan, saya sudah nyenggol teknologi. Sekarang saya nyenggol pemudanya.
pemuda dengan teknologi dan tantangan pekerjaan, itu pemuda harus cepat beradaptasi saat ini. Kenapa? Karena perubahan keadaan itu berlaku sejak ribuan tahun. Pasti berubah terus, teknologi bergerak, keadaan berubah. Bedanya, zaman ini perubahan terjadi amat sangat cepat. Kalau dulu mobil butuh 20 tahun untuk menghilangkan sebuah industri, AI bisa 2 tahun, tidak 20 tahun. Itu yang harus kita waspadai. Anak muda harus cepat beradaptasi, meningkatkan kapasitas diri agar bisa berguna lebih ke banyak orang. Masalahnya sekarang adalah kadang-kadang kita perlu kompromi dengan orang tua. Biasanya dalam peradaban sebelumnya, orang tua dan anak muda itu tandemnya jelas. Yang orang tua banyak pengalamannya, yang ngerem, yang dia lihat adalah resiko. Anak muda yang dia lihat adalah kesempatan, isinya ngegas. Gas, kirim karo wong tua. Yang lebih pengalaman. Dulu kayak gitu. Sekarang kita tidak punya orang tua. Wah, ini kalimat yang nanti agak menyinggung orang nih. Maksud saya begini, di dunia digital, dunia yang baru, kita ini semua anak muda. Orang tua, walaupun umurnya sudah tua, tapi masuk dunia digital juga sebagai orang baru. Yang dari lahir sudah dunia digital, dia masih muda. Artinya kita satu generasi di dunia ini, di mata dunia digital, itu kita masih muda semua. Sangat muda. Kita semua ngegas tanpa tahu resikonya. Bikin sosial media tanpa tahu resikonya. 2019, Facebook itu melakukan penelitian internal terhadap efek Facebook pada peradaban. Kesimpulannya, efeknya sangat negatif. Mereka bisa menghancurkan peradaban. Itu mereka sendiri yang bikin riset. Tapi sama bosnya nggak boleh dikeluarin risetnya. Sampai akhirnya tahun 2021 yang melakukan riset itu keluar dari Facebook bahwa risetnya dan dibagi ke masyarakat. Tapi masyarakat nggak peduli. Kenapa? Karena sudah adiksi. Enak yang ngerasani wong ki. Apalagi Indonesia, kita sudah punya budaya rasan-rasan. Dikasih kesempatan untuk rasan-rasan komunal se-Indonesia, yo seneng banget. Jangan lupa, capital city, ibu kota Twitter itu Indonesia. Bentar lagi ibu kota TikTok itu Indonesia juga. Seneng dewe ki rasan-rasan, ngerasani tanggane iki seneng banget. Menertawakan orang lain itu menyenangkan. Kenapa? Karena itu menutupimu dari memikirkan kekuranganmu sendiri. Padahal yang membuatmu berhasil bukanlah merendahkan orang, tapi meningkatkan kapasitasmu sendiri. Nah, ini sebabnya bisa panjang lagi. Tapi intinya, pemuda untuk bisa bertahan di keadaan yang baru, kamu harus mengupgrade dirimu luar biasa. Buat dirimu bermanfaat di dunia yang baru ini. Gimana bisa tahu bisa bermanfaatnya di mana? Pelajari teknologi yang ada. Sudah ada macam-macam sekarang. Ada artificial intelligence. Misalnya, ada seorang petani di Lampung di mana dia bertani melon kalau nggak salah. Iya, melon. Selama 2 tahun dia belajar pelatihan di mana-mana dan gagal. Akhirnya tidak percaya dan punya kesimpulan bahwa pelatihan itu penipuan. Itu pengalaman dia. Saya cuma baca beritanya. Akhirnya dia memutuskan tak belajar sama AI. Kalau Google nyarinya susah. Ingat, AI itu bukan search engine ya. Nah, ini kita ngomong detailnya, makanya perlu tahu teknologi. Kadang-kadang orang yang pakai AI itu kecewa karena menganggap AI itu seperti Google. Kalau gini, Google itu mencari informasi terbaru seperti koran.
seperti majalah. AI itu seperti perpustakaan. Dia tahu informasi lama, tapi tidak tahu informasi baru. Kecuali dia punya koneksi sama search engine. Paham ya logikanya ya? Jadi kalau kita mau tanya teori pertanian, Ibnu Arabi bukunya apa aja? Dulu cara pemikirannya ini siapa? Nanyanya ke perpustakaan. Karena kalau nanya di Google, kamu harus baca banyak banget itu. Kan gitu. Nah, ini saya takut terlalu dalam membahas teknologi, tapi AI tadi saya teruskan, dia belajar dari AI. Nanem gagal. Kenapa gagal ya? Tipsnya gimana? Dia coba lagi. Sampai 3 tahun kemudian omset dia sudah sampai 300 juta per tahun. Hanya dari try and error dari perpustakaan yang mudah diakses. Ini kalau mau berpikir sedikit, sebenarnya merubah paradigma pendidikan secara sangat signifikan. Lihat catat omongan saya. Kita buktikan 5-10 tahun lagi ke depan. Sebentar lagi pendidikan formal itu gunanya akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Saat ini sudah Google, Facebook itu ngambil pekerja bukan dari lulusan apa, tapi dari kemampuannya dites. Titel tidak lagi berguna di situ. Kenapa? Karena perkembangan di dunia coding, dunia teknologi itu lebih cepat jauh daripada perkembangan di kurikulum. Dan ini juga pelajaran dari tahun 1920. Anda cari yang namanya Russell Ackoff. Dia mengatakan kalimat ini. Institusi pendidikan adalah tempat berkumpulnya ilmu dan para pemikir. Seharusnya mereka adalah masinis dari perubahan. Tapi faktanya mereka yang paling bebal terhadap perubahan. Kenapa? Karena mereka merasa yang paling pandai sehingga tidak perlu merasa berubah. Padahal kadang-kadang perubahan itu bukan urusan selera. Perubahan itu urusan kebutuhan. Nah, mungkin Anda sekarang belum merasakan, tadi saya mendengar berita bahwa banyak pengangguran di Sidoarjo, itu membuat saya sangat khawatir. Karena tadinya yang tingkat keparahannya saya hitung resikonya 5, gara-gara informasi ini jadi 7 nih, bisa naik 2 titik ini. Karena Sidoarjo, Gresik itu kota-kota industri yang pasti membutuhkan banyak pekerja. Kalau kemudian banyak pemecatan, penganggurannya meningkat, artinya adopsi teknologi di dunia industri sangat cepat. Tahun kemarin itu ada 46.000 dipecat dan nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Estimasi dalam 5 tahun ke depan bisa 8 juta. Gue golek berita nih, salah satu bekas presiden EDW yang mengestimasi bahkan sampai 18 juta atau berapa itu yang kehilangan pekerjaan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Balik itu tadi lagi. Upgrade dirimu sampai dirimu bisa punya manfaat yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Otomatis kamu akan dicari, bukan kamu yang mencari. Dan untuk upgrade sekarang tidak susah. Ada Google, ada YouTube, ada AI. Kalau Anda tidak bisa upgrade, itu urusan malas, bukan urusan tidak bisa. Itu dulu awalnya, kita lanjutkan dengan diskusi. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risauan. Sebenarnya tambat itu wajar atau enggak boleh sih Mas? Jadi ada situasi yang dikhawatirkan Mas Sabrang berkaitan dengan efek dari atau implikasi teknologi. Implikasi teknologi itu bisa menjadikan manusia itu
terpengaruh untuk produktif atau sebaliknya. Nah, nanti Mas Abrang iki goboan jeneng. Ternyata Mas niki saya tadi dapat informasi wahyu dari masyarakat Sidoarjo. Kalau masyarakat Sidoarjo itu sangat merindukan Mas Abrang. Jadi butuh yang namanya lagu Ruang Rindu. Sepakat apa enggak? Jadi sebelum nanti kita bicara soal kekhawatiran, implikasi teknologi, kita saling merindukan dulu oleh Mas Abrang. Ruang Rindu, spesial buat masyarakat Sidoarjo.